Halo semuanya, assalamualaikum. Selamat datang kembali di YouTube channel aku, si Amelie. By the way, sebenarnya aku udah lama banget pengen bikin video ini, cuman memang baru sempet bikin videonya sekarang. Dan di video kali ini aku bakalan bercerita mengenai awal mula gimana aku bisa dimonetasi oleh YouTube atau dapat gaji dari YouTube. Nah, pasti teman-teman juga penasaran apa aja sih syarat supaya kita bisa dimonetasi oleh YouTube atau dapat gaji dari YouTube, dan juga pasti teman-teman penasaran berapa sih gaji aku sebagai YouTuber pemula. Nah, semuanya aku bakalan ceritain di sini. Jadi teman-teman tonton videonya sampai habis dan langsung aja kita mulai videonya sekarang. Oke guys, jadi YouTube channel yang sudah dimonetisasi itu adalah YouTube channel yang sudah bisa menghasilkan pendapatan untuk kita. Nah, ciri-cirinya itu apa? Jadi channel yang sudah dimonetisasi itu ciri-cirinya sudah ada iklan yang terdapat pada video-video yang diupload mereka. Contohnya, kalau kalian lihat video aku atau video ini, kalian pasti lihat ada iklan di video ini. Nah, itu adalah ciri-ciri bahwa channel itu sudah dimonetisasi oleh YouTube dan sudah bisa menghasilkan pendapatan dari iklan tersebut. Gimana sih caranya kita untuk bisa dimonetisasi oleh YouTube atau dapat gaji dari YouTube? Nah, yang pertama, kalian itu harus bisa mendapatkan 4.000 jam tayang dan juga 1.000 subscriber. Apa sih maksudnya 4.000 jam tayang? Jadi 4.000 jam tayang itu, kita ambil contoh misalkan kalian upload video dengan durasi 10 menit. Nah, 6 orang yang nonton video kalian dengan durasi full itu bisa dikatakan kalian sudah mendapatkan 1 jam tayang. Nah, kalian bisa hitung aja berapa sih jumlah penonton yang kita butuhkan untuk kita mendapatkan 4.000 jam tayang. Selanjutnya 1.000 subscriber, kalian pasti sudah tahu yang ada di bawah yang ada tulisan subscribernya, itu kalian harus memiliki 1.000 subscriber dan juga 4.000 jam tayang yang tadi. Itu syarat pertama kalian bisa mengajukan monetisasi ke YouTube. Nah, kalau aku awalnya aku sampai 4.000 jam tayang dulu. Setelah itu aku nyampe 1.000 subscriber. Setelah aku memenuhi 2 syarat itu, aku langsung mengajukan monetisasi ke YouTube itu pada tanggal 4 Mei. Kalau kebanyakan orang itu rata-rata disetujui monetisasinya itu ada yang sampai 2 minggu, ada yang sampai 1 bulan, itu tergantung ya teman-teman. Kalau aku alhamdulillah bisa terbilang cepat waktu itu. Aku disetujui monetisasi itu pada tanggal 6. Berarti bisa dihitung 4, 5, 6. 3 harian aku disetujui oleh pihak YouTube untuk pasang iklan di video-video aku. Nah, setelah itu aku langsunglah pasang iklan di seluruh video aku. Tapi tidak berhenti di itu aja, masih ada tahapan-tahapan selanjutnya yang harus kita penuhi. Jadi monetisasi YouTube itu kan kita mengkaitkan channel YouTube kita dengan akun Google AdSense kita. Jadi penghasilan yang kita peroleh dari iklan yang kita pasang di video-video yang ada di YouTube kita itu bisa dicairkan melalui Google AdSense kita. Nah, di Google AdSense itu masih ada beberapa verifikasi yang harus kita penuhi. Nah, yang pertama itu kalian harus verifikasi nomor rekening. Kalian bisa menggunakan nomor rekening siapa aja. Kalian bisa menggunakan nomor rekening suami kalian, ayah kalian, atau punya kalian sendiri. Kalau aku pakai punya aku sendiri. Nah, kalau verifikasi nomor rekening itu 1 hari juga itu udah selesai. Selanjutnya, setelah kita verifikasi nomor rekening, kita verifikasi identitas diri. Nah, kalau verifikasi identitas diri, kita itu bisa menggunakan KTP, kalau enggak paspor, kalau enggak SIM. Itu kalian bisa menggunakan salah satu dari ketiga identitas diri kalian. Kalau aku waktu itu menggunakan SIM karena KTP aku nggak tahu kenapa waktu itu nggak bisa. Jadi aku waktu itu pakai SIM. Selanjutnya kita akan diarahkan ke verifikasi alamat. Nah, kalau verifikasi alamat kan di situ udah ada alamat kita. Jadi pihak Google akan mengirimkan surat ke alamat kita yang di dalamnya itu ada PIN. PIN-nya itu akan digunakan untuk verifikasi Google AdSense sebelum kita mencairkan gaji pertama kita dari YouTube. Jadi pihak Google itu akan mengirimkan surat ke alamat kita pada saat saldo Google AdSense kita itu sudah mencapai batas yang ditentukan untuk pengiriman surat verifikasi alamat. Nah, suratnya itu akan sampai ke alamat kita dalam kurun waktu 2-4 minggu. Tapi waktu itu aku sudah menunggu selama 1 bulan, suratnya itu nggak datang-datang guys. Sampai bulan kedua itu tetap aja nggak datang-datang.
di bulan ketiga itu tetap aja suratnya belum datang, sampai aku kayak takut gitu. Soalnya kalau kita nggak verifikasi Google AdSense kita selama lebih dari 4 bulan kalau nggak salah ya teman-teman, itu monetisasi kita itu akan dicabut gitu kan, sayang ya. Jadi aku juga waktu itu udah nanya ke kantor pos yang ada di dekat rumah aku, tapi tetap aja nggak ada. Terus di bulan selanjutnya surat dari Google AdSense itu belum juga datang ke aku, belum sampai ke aku, sampai aku nanyain lagi ke kantor pos yang berbeda dari kecamatan aku. Aku inget banget waktu itu aku datang tanggal 13 Agustus, soalnya aku waktu itu sidang, aku nanyain ke situ, terus suratnya nggak ada, katanya udah 4 bulanan nggak ada surat dari Google datang ke mereka. Mungkin karena banyak kendala atau gimana, aku nggak ngerti, tapi memang banyak yang nanyain ke mereka, cuman mereka memang belum nerima surat dari Google. Nah di situ aku ninggalin lagi alamat dan nomor handphone aku, dan di hari berikutnya pada tanggal 14 Agustus aku ditelepon dari rumah sama orang tua aku, katanya ada surat dari Malaysia. Nah sebelumnya kan aku udah cari tahu dulu kalau surat dari Google AdSense yang aku itu dari Malaysia, dan aku udah seneng banget. Di situ aku kepikiran ke surat Google AdSense, ternyata bener, pas difotoin bener, suratnya itu dateng dong pada tanggal 14 Agustus. Nah ini dia suratnya, ini surat dari Google AdSense. Di dalamnya itu ada pin gitu yang kita masukkan untuk verifikasi alamat di Google AdSense kita. Nah pada saat itu juga, waktu itu sih pada tanggal 14 Agustus aku lagi ada di kampus ya. Pulang-pulang aku langsung verifikasi alamat Google AdSense ini, karena aku bener-bener seneng banget akhirnya gitu. Aku tenang, ini udah dateng gitu. Nah beberapa bulan kemudian aku dapat lagi surat dari Google AdSense. Aku waktu itu udah kayak minta kirimin ulang itu sampai 3 kali. Aku minta untuk kirimin surat ini tuh 3 kali karena nggak datang-datang. Udah mau 4 bulan kan aku nggak datang-datang. Dan ini surat dari Google AdSense-nya aku dapat 2. Ini dalamnya sama aja ya guys. Jadi ini yang baru aku nggak buka. Yang udah aku buka itu yang ini. Jadi di dalamnya itu, di sini itu ada pin ya guys, pin yang kita gunakan untuk verifikasi alamat. Nah pada saat itu saldo minimal yang ada di Google AdSense aku belum mencapai ambang batas. Jadi kalau di YouTube itu kita harus mencapai ambang batas minimal dulu, baru kita bisa mencairkan uang yang ada di Google AdSense kita, atau penghasilan dari YouTube atau gajian dari YouTube. Jadi kalau setahu aku ambang batas minimal untuk kita mencairkan uang yang ada di Google AdSense atau penghasilan dari YouTube itu sebesar 1.300.000. Waktu itu aku sekitar 1.200.000-an saldonya. Setelah mau 4 bulan suratnya nggak datang-datang itu, saldo aku baru mencapai 1.200.000-an. Nah di bulan berikutnya saldo aku udah bertambah lagi dan sudah mencapai ambang batas minimal untuk mencairkan penghasilan aku. Nah waktu itu pada tanggal 22 bulan September uangnya itu masuk ke rekening aku secara otomatis. Jadi waktu itu gaji aku itu sebesar 1.484.498. Nah itu adalah penghasilan yang aku dapat dari semenjak aku dimonetisasi oleh YouTube. Itu berapa bulan nih? Mei, Juni, Juli, Agustus, September, 5 bulanan aku baru mendapatkan penghasilan sebesar 1.400.000 sekian. Nah jadi teman-teman, YouTuber pemula itu tidak langsung kaya gitu, tidak langsung bisa mendapat gaji selama 1 bulan itu bisa 1 juta atau lebih atau berapa gitu ya. Jadi penghasilannya itu memang tidak tergantung ya teman-teman, sesuai dengan viewers yang ada di YouTube kita juga gitu. Kalau dihitung-hitung mungkin gaji aku setiap bulannya itu sekitar 300 sampai 400 ribuan. Jadi aku harus menunggu selama beberapa bulan untuk aku bisa mendapatkan gaji atau mencapai ambang batas untuk pencairan untuk penghasilan aku dari YouTube. Sebenarnya simpel aja sih, kalau misalkan kalian pengen mendapatkan penghasilan yang lebih, kalian mungkin bisa diseriuskan di YouTube-nya, rutin upload video, cari video yang mungkin banyak dicari oleh orang-orang, yang kayak gitu-gitu. Cuman kemarin-kemarin aku memang lagi banyak banget kegiatan, jadi bukannya aku nggak mau bikin video, cuman memang waktu yang aku punya itu memang terbatas dan banyak banget kendalanya. Tapi mungkin kedepannya aku bakalan lebih rutin upload video lagi. Dan itu guys, jadi gaji YouTuber pemula itu tidaklah seperti yang kalian bayangkan. Kalian harus tetap berusaha dan konsisten untuk upload video, cari video yang menarik, dan
konsisten lah intinya gitu ya guys. Jadi kalau viewers dan subscriber mah nanti juga seiring berjalannya waktu itu akan bertambah dengan sendirinya. Jadi kalian harus tetap semangat ya. Buat teman-teman YouTuber pemula seperti aku, kalian harus tetap semangat untuk upload video-video yang lebih menarik. Oke, dan itu aja video dari aku, sesingkat itu. Semoga video ini bisa menginspirasi kalian untuk tetap semangat, dan mungkin teman-teman yang lagi memulai untuk nge-YouTube, kalian jadi lebih semangat. Dan itu aja video dari aku. Terima kasih yang udah nonton videonya dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk diklik tombol like dan subscribe-nya. Mohon banget bantuannya untuk support channel aku. Itu aja. Assalamualaikum. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.